Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Novi Arianti dengan NPM 202386000064. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau PGSD semester 1 STKB di kampus Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau STKIP Kusuma Negara, Bintara Jaya. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah perkembangan peserta didik yang diberi tugas oleh dosen pengampu saya, yaitu Ibu Sulistianingsih MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan siswa sekolah dasar. Sebagai seorang guru atau calon guru di sekolah dasar, tentunya kita harus memahami perkembangan siswa-siswa tersebut. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan siswa sekolah dasar terdiri dari 8, yaitu ada fisik, ada motorik, ada emosi, ada sosial, intelektual, bahasa, moral, dan spiritual. Namun pada kesempatan kali ini saya akan membahas 4 saja: fisik, motorik, emosi, dan sosial. Yang pertama yaitu perkembangan fisik. Perkembangan fisik dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah keluarga atau keturunan. Jadi, maksudnya adalah apabila anak yang kedua orang tuanya atau salah satu orang tuanya bertubuh tinggi, besar, maka anaknya akan terlihat lebih besar dari anak seusianya. Yang kedua, gizi. Anak yang dalam pertumbuhannya dibesarkan oleh gizi yang berkecukupan akan terlihat lebih besar, tinggi, dan sehat untuk anak seumurnya. Sebaliknya, jika anak yang ekonominya kurang, maka akan lambat pertumbuhannya. Selanjutnya, faktor sosial ekonomi. Anak yang dibesarkan oleh keluarga yang tingkat sosial ekonomi yang lebih tinggi biasanya akan lebih terpenuhi semua kebutuhannya, terutama kebutuhan fisik. Selanjutnya, faktor emosional. Anak yang memiliki faktor emosional dapat menyebabkan kurangnya pembentukan hormon. Contohnya, anak yang selalu dapat tekanan, sering dimarahi oleh orang tuanya, akan menjadi anak yang pendiam, sulit bergaul, dan selalu ragu-ragu dalam mengambil tindakan. Selanjutnya, jenis kelamin. Perbedaan jenis kelamin anak sekolah dasar hampir tidak ada bedanya. Hal ini terjadi sampai perubahan pubertas. Sekitar usia 11-12 tahun, anak perempuan lebih cepat tinggi dan besar badannya, akan tumbuh cepat daripada anak laki-laki. Hal ini dikarenakan perkembangan hormon anak perempuan lebih cepat dibanding anak laki-laki. Selanjutnya, kesehatan. Anak yang sehat dan jarang sakit biasanya akan memiliki tubuh yang berat dan tinggi dibanding anak yang sering sakit. Selanjutnya, suku bangsa atau ras. Keadaan fisik anak dapat juga dipengaruhi oleh suku bangsa atau ras. Selanjutnya, ada perkembangan motorik. Motorik merupakan gerakan-gerakan tubuh yang terkoordinasi karena adanya kerjasama antara ketiga hal tersebut, yaitu otot, otak, dan syaraf. Apabila ketiga unsur ini menjalankan perannya masing-masing sesuai interaksi, misalnya yang satu dengan yang lainnya, dapat tercapai kondisi motorik yang lebih sempurna. Artinya, walaupun ada yang memiliki kelainan otak,
tetapi sistem syaraf dan otot berjalan dengan baik, ia tetap tidak akan menggunakan kemampuan motoriknya dengan sempurna. Contoh, anak yang belum matang apabila diajarkan menulis, maka cara memegang alat tulisnya pun belum sempurna. Anak hanya bisa mencoret-coret saja. Selanjutnya, motorik terbagi menjadi dua macam, yaitu motorik halus dan motorik kasar. Motorik halus yaitu ketika seorang anak sudah mampu menggunakan jari-jarinya untuk menulis. Sedangkan motorik kasar yaitu ketika anak sudah mampu terampil dalam berjalan, berlari, serta menjaga keseimbangan badannya. Itu yang dimaksud dengan motorik kasar. Selanjutnya, emosi. Emosi terdiri dari dua macam, yaitu yang pertama, tertawa lepas, dan yang kedua, yaitu marah, merajuk, dan cemberut. Emosi dari tertawa lepas itu menunjukkan kegembiraan. Tapi kalau emosi dari marah, merajuk, dan cemberut yaitu menunjukkan sikap kekecewaan. Sikap emosi pada laki-laki dan perempuan sangat berbeda. Jika pada laki-laki meluapkan emosinya yaitu dengan cara merajuk dan cemberut. Kalau perempuan meluapkan emosinya dengan cara merajuk, menangis, atau murung. Pola pendidikan anak dalam keluarga juga dapat berpengaruh pada emosi anak. Pola pendidikan anak dalam keluarga terbagi menjadi dua. Yang pertama, dididik dengan cara otoriter. Biasanya, jika dididik dengan cara otoriter, akan menyebabkan yang pertama, anak yang penakut. Yang kedua, ragu-ragu dalam bertindak. Dan yang terakhir, pendiam atau sebaliknya. Yang kedua, dididik dengan cara demokratis dan pesimis. Anak yang dididik dengan cara demokratis dan pesimis biasanya ia akan lebih terbuka, santai, dan mudah bergaul. Selanjutnya yaitu perkembangan sosial. Sosial ini adalah perkembangan terakhir yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Perkembangan sosial ini, anak sekolah dasar biasanya sudah senang atau sudah ada keinginan untuk hidup berkelompok. Jadi, adanya minat yang tumbuh dalam diri anak tersebut terhadap aktivitas bersama teman-temannya, dan biasanya mereka merasa lebih senang dan lebih puas apabila dapat diterima menjadi sekelompok dengan temannya tersebut. Contohnya adalah ketika seseorang anak diajak oleh orang tuanya untuk pergi ke rumah kakeknya, ke rumah bibinya, ataupun ke rumah pamannya, anak tersebut biasanya lebih senang dan lebih ingin bergabung bersama teman-temannya dibanding ikut dengan orang tuanya. Maka, agar anak dapat bersosialisasi dengan baik, perlu belajar mengenal, menafsirkan, dan melakukan relasi dengan tepat sesuai situasi yang mereka hadapi. Perkembangan sosial pada anak sekolah dasar merupakan suatu tahapan yang dapat menentukan kualitas seseorang setelah dewasa nanti. Maka dari itu, kita sebagai guru atau calon guru
harus menerapkan dan menanamkan demokrasi dalam kehidupan sosial di sekolah. Guru memegang peranan penting dalam membangun kehidupan sosial siswa atau murid tersebut. Demikian pemaparan video dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.